Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita semua agar menghindari atau bisa mengendalikan marah. Jadi dihindari, jangan sampai kita itu marah. Ya, karena Rasulullah SAW tahu, ya, ketika seseorang marah itu biasanya umumnya efeknya pasti tidak baik. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini marah jenis yang pertama. Jadi marah karena urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia. Ya, dan biasanya motivasinya untuk membela diri sendiri, untuk membela kelompoknya ataupun yang semisalnya, bukan karena bela agama. Wa amal ghadabul mahmud, adapun marah yang terpuji, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah marah karena yang dhabuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah marahnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lillahi lihurmatihi, marah karena Allah. Ya, Pak ya. Jadi bukan karena diri sendiri, Pak. Bukan karena untuk membela diri, tapi karena Allah. Lihurmatihi, karena ada keharaman Allah yang dilanggar, marah, Pak. Ya, ini baru boleh marah. Ketika ada pelanggaran syariat, marah. Ketika syariat Islam dicela, marah. Ya, ketika Rasulullah dihina, marah. Nah, marah seperti inilah tadi yang dikatakan akan mendapatkan pahala. Kalau marah jenis yang pertama tadi mendapatkan dosa. Kalau marah yang terpuji ini karena ada satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilanggar, kita marah, ini marah yang terpuji. Walam yakun li nafsihi fi nafsihi, ya, dan dia tidak marah sama sekali, marah bukan karena dirinya, bukan untuk membela diri, ya. Wa kana bisababi ittadi ala hurmatin min haramatillah, yang demikian disebabkan karena permusuhan atas keharaman di antara keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilanggar oleh seseorang. Au qutila nafsin muslimah au aqada mal bi ghairi haqqin, atau karena pencurian, ya, ngambil hak milik orang lain, ini marah. Jadi intinya kalau di sini terdapat pelanggaran syariat, maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak pernah marah sekalipun ketika yang dihina adalah pribadi, dia enggak pernah. Ya, beliau tidak pernah marah. Ya, ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi. Rasulullah enggak pernah mukul seseorang dengan tangannya. Jadi tangan Rasulullah itu bersih, enggak pernah mukul, Pak. Bayangkan, Pak, ya, Rasulullah, ya, enggak pernah menggunakan tangannya untuk mukul orang lain karena marah. Beda kalau perang, Pak, ya, perang ini enggak masuk, ya. Marah karena emosi sampai mukul enggak pernah, Pak. Kita pernah berapa kali, Pak? Sering, ya, berkali-kali, ya, jewer, apa, Pak, mukul, ya, dan yang semisalnya. Enggak pernah. Wala mar'atin wala khadiman, wala mar'atan wala khadiman, ya, baik wanita atau pembantu, enggak pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam perang fi sabilillah, ya. Wa manila minhu syai'un qattun fayantaqimu min sahibi, dan Rasulullah tidak pernah balas dendam. Ya, Rasulullah tidak pernah balas dendam. Walaupun boleh, Pak, ya, nanti di pertemuan kapan itu, Pak, ya, kita sudah pernah bahas membalas perbuatan yang setimpal, boleh. Ya, tapi Rasul tidak pernah melakukan. Ya, Rasulullah tidak pernah melakukan. Ila an yantahika syai'an min maharimillah, kecuali ada sesuatu pelanggaran syariat di antara keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayantaqimu lillah, maka baru Rasulullah membalas, tapi bukan karena dirinya, ya, orientasi bukan jiwanya, tapi karena lillahi Subhanahu wa Ta'ala, marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pengakuan Aisyah sebagai istri beliau, nggak pernah marah sama istrinya, ya, mukul nggak pernah. Kemudian asisten pribadi beliau juga mengisahkan, namanya Anas bin Malik.
Masih ingat Anas bin Malik, Pak? Nah, anaknya siapa? Anaknya Ummu Sulaim yang baru bulan kemarin kita ceritakan ya kisah ibunya. Ya, Anas bin Malik ini diberikan kepada Rasulullah ketika masih kecil, dihadiahkan ya agar Anas bin Malik ini menjadi asisten pribadinya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khadimtu Rasulullah SAW asra sinin. Saya berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun. Jadi asisten pribadi. Ya. Jadi asisten pribadi Rasulullah selama 10 tahun. La wallahi ma sabbani sabatan qattun. Demi Allah, Rasulullah enggak pernah mencela saya, enggak pernah menghardik saya, enggak pernah ngomel-ngomel sama saya. Wala qala li uffin, tidak pernah mengatakan uffin. Itu kalau sekarang apa? Kamu ini kayak gitu, baik, enggak pernah. Ya, uffin itu kan enggak pernah Bapak dan Ibu yang bermata subhanahu. Wala qala li syai'un fa'altahu lima fa'altahu. Kok kamu melakukan itu, kok kamu seperti ini, kok kamu seperti ini, enggak pernah. Ya, wala li syai'in lima af'aluhu illa fa'altahu. Jadi ini pengakuan Anas bin Malik. Pernah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ngambil barang, ngambil atau beli, saya lupa. Ketika itu Anas bin Malik masih kecil. Pokoknya suruh beli sesuatu atau mengambil sesuatu. Ya, wahai Anas, ya, saya butuh barang ini, tolong carikan atau tolong ambilkan atau tolong belikan, saya gak lupa. Suruh ngambil atau suruh beli. Intinya Rasulullah butuh barang dan memerintahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik berangkat. Namanya anak kecil, Pak ya. Ya, disuruh sama orang tua, ya. Di tengah perjalanan ngelihat temennya sedang main gabung, lupa Pak. Seharian ditunggu sama Rasulullah SAW, nggak datang. Ya, nggak datang. Dan hadir yang bermata subhanahu wa taala, masalah ya. Baiknya Rasulullah SAW nggak marah, ya, nggak marah sama sekali. Perkara ini, ya Pak ya, perkara dunia. Ya, suruh beli apa Pak? Misalkan kalau ibu suruh beli ketumbar, ya, yang dibeli kemiri, ya. Saya dulu gitu. Dimarahin atau tidak? Marahin, bocah kan tuku kemiri malah tuku tumbar ribe, ya. Salah beli itu dimarahin, Pak. Ya. Disuruh orang tua malah main. Oh, pulang habis tuh, Pak. Ya. Kalau orang tua zaman sekarang pulang sudah habis. Rasulullah enggak marah. Perkara ini. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan memaklumi namanya juga anak